Halo teman-teman, selamat pagi. Di pagi hari ini saya akan membahas tentang pentingnya puasa pada koi. Jadi prinsipnya adalah yang pertama yang harus teman-teman ketahui, kalau kita kasih makan ke koi, dia akan menghasilkan yang pertama namanya zatnya amonia. Jadi amonia itu bisa, kalau dia filternya yang di sini belum jadi, itu bisa membunuh koi itu sendiri. Jadi banyak kasus teman-teman itu kebanyak kasih makan koi banyak, itu memang gimana ya, kalau orang bilang kalau udah pelihara koi itu kalau kasih makan itu yang paling seneng itu memang kasih makannya gitu, sama lihatnya. Jadi prinsipnya adalah kalau koi dikasih makan, dia akan menghasilkan yang namanya kotoran dan amonia. Nah itu yang harus diperhatikan. Terus mengapa ikan koi perlu puasa? Ada beberapa keperluan kalau kita itu mempuasakan ikan kita yang di kolam ataupun yang baru. Nanti kita bahas satu-satu. Oke. Yang pertama, hal yang biasanya kenapa kita harus mempuasakan koi? Kalau kita habis beli koi baru, ya kan? Habis beli koi baru itu biasanya kan nggak tahu nih dari mana dia berasal, di handlingnya di sana gimana, ngomongnya udah karantina. Tetapi memang masih harus kita karantina lagi. Nah ini kayak ini nih ikannya. Ada karantina itu ada yang kriteria ikan baru datang atau ikan sakit, itu harus dipuasakan. Contohnya di sini ada ikan sakit kena Aeromonas, ini udah seminggu nggak saya kasih makan ya teman-teman. Itu juga nggak masalah. Jadi dia itu biar di dalam ember ini kan dia nggak punya filter. Jadi prinsipnya adalah biar kalau nggak dikasih makan, dia itu tidak menghasilkan amonia di dalam salah satu yang di dalam ember ini. Jadi dia tidak membunuh dirinya sendiri, si amonia itu. Ceritanya seperti itu. Dan yang baru datang beli di karantina juga misal di tempat yang berbeda, itu juga harus dipuasakan. Karena apa? Karena puasa itu ya sama. Kalau punya kolam karantina yang bagus, maksudnya yang ada filternya, nggak masalah dikasih makan. Tapi kalau hanya akuarium atau ember seperti ini, tidak ada sistem filtrasi kayak yang di kolam ini, wajib untuk dipuasakan. Biar nanti kalau dikasih makan malah di situ airnya pekat dengan amonia, malah mati ikannya ya. Itu teman-teman. Biasanya kalau teman-teman yang masih baru beli koi, kolamnya jadi, kasih makan piak. Padahal si filternya belum jadi, akhirnya mati. Itu yang kebanyakan kasus ikan koi itu mati. Jadi ikan koi itu bisa puasa kalau nggak salah sampai 2 atau 3 bulan nggak makan, itu nggak apa-apa. Cuma nanti badannya kecil, kepalanya kalau kayak pentol korek, itu biasanya seperti itu. Itu keperluan pertama. Ikan datang kita karantina, atau ikan sakit juga kita karantina, kita puasakan, jangan kasih makan. Nggak apa-apa, nanti kalau udah sembuh kita masukin kolam, kita push makan lagi. Itu biasanya ya. Prinsipnya adalah makan sama dengan menghasilkan kotoran dan amonia. Jadi kalau kasih makan sesuai dosis, sesuai dengan sesuai dengan kapasitas filter, kemampuan filter yang ada di sini. Nanti bisa mengira-ngira sendiri ya teman-teman. Itu kolam baru terus belum atur, sekitar kurang dari 2 bulan kasih makan ikan 3 atau 2 hari sekali. Ikan juga baru datang, puasakan. Ikan sakit, puasakan. Biar nanti dia lebih tenang dalam pengobatannya di sini. Di channel saya juga ada untuk mengobati ikan, nanti bisa dilihat teman-teman ya. Terus yang kedua, untuk keperluan untuk ini di kolam ini biar terlihat lebih bening. Jadi kalau di saya ini puasanya Senin dan Kamis, sudah saya tulisin di sini. Jadi di kolam ini Senin dan Kamis puasa. Untuk ya keperluannya satu, selain di ikan juga membuat ikan sehat, juga untuk membuat ini si filter juga di chamber ini juga bisa istirahat. Jadi juga yang disirkulasi itu, yang amoniaknya yang di kolam itu bisa berkurang banyak. Jadi pada saat puasa amoniaknya dipush sampai di range yang kecil gitu, biar lebih sehat di kolamnya, lebih sehat di koinya. Jadi
si koi juga istirahat pencernaannya, si chamber juga berkurang beban dalam apa namanya penyaringannya ya. Itu ya yang harus diperhatikan. Jadi ini bening nih, bening biar tambah bening lah ibaratnya, buat estetikanya. Kalau oh mau ada tamu atau apa gitu, kita puasakan sehari, 2 hari, 3 hari sampai benar-benar kolamnya bening, nanti apa namanya buat estetikanya dapat gitu. Untuk kesehatan koi juga dapat. Kenapa? Karena ya tadi si kolam bening karena kotorannya sedikit, terus ikannya juga nggak kena amonia yang ada yang dikeluarkan dari makanan itu sendiri gitu, yang habis dimakan terus dia keluarin amonia. Nah ini si chamber kan dia bisa ngeredus sampai sekemampuannya dia, serendah-rendahnya, agar si amonia di kolam ini, nah amonia di kolam ini tidak apa namanya tidak tinggi terus ya. Biasanya kalau teman-teman menyiasati selain puasa juga ada beberapa yang punya koi itu di dripping, jadi airnya tetes dikit-dikit. Nah ini kalau yang airnya di rumah pakai sumur enak tuh, nggak perlu bayar kos yang tinggi. Kalau yang seperti saya pakai pump, aduh lumayan, kosnya juga lumayan tinggi ya. Ya itu yang kedua, itu masalah. Yang pertama adalah ikan baru datang di karantina, ikan sakit di karantina juga perlu puasa, terus kolam baru juga perlu puasa. Yang kedua untuk estetika, kalau sudah kolam udah jadi seperti ini, itu pentingnya apa namanya dipuasakan ini supaya kolam lebih bening, chamber juga bisa mengurangi bebannya, yang mengurangi apa namanya amonia yang ada di kolam, terus chamber juga kerjanya juga nggak begitu berat ya gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga, biasanya kalau teman-teman yang mau ngirim ikan ke mana, misal kita mau kirim ke dari Jawa Tengah kirim ke Jakarta, misal perjalanannya 1 hari, nah itu kan dibungkus plastik dengan air yang segitu terus oksigen. Nah itu dipuasakan minimal seminggu kan biasanya teman-teman. Kalau yang bakul-bakul yang mau atau menang lelang atau mau kirim kemana-kemana, itu dipuasakan seminggu minimal, itu supaya pada saat di pengiriman di air yang ada di apa namanya di plastik itu lagi-lagi kembali lagi makan menghasilkan kotoran dan amonia yang ada di dalam apa namanya di dalam nanti di tubuh koi itu sendiri. Pada saat kita sudah puasa kan dia sangat kecil, masuk ke dalam air yang baru yang di dalam plastik oksigen, supaya pada saat perjalanan dia tidak menghasilkan amonia, terus dia tidak membunuh si koinya itu sendiri gitu ya teman-teman. Nah terus guna yang kedua itu, jadi yang pertama kita ulang lagi, pertama ikannya sakit, ikannya baru datang, kolamnya baru, itu puasa ya. Kalau karantina yang sakit itu ini sudah seminggu ya, biasanya seminggu itu sembuh, ini belum sembuh. Kalau yang baru datang itu biasanya kalau beli baru itu saya karantina seminggu, tapi bagusnya minimal 2 minggu. Kalau saya udah nggak sabar biasanya seminggu itu karantina. Terus yang tadi sakit karantina, terus apa namanya kolam baru. Terus yang kedua adalah estetikanya sendiri teman-teman. Estetika di sini buat air lebih clean, estetika dapat, kesehatan ikan dapat, chamber juga bisa meredus si amonia dengan kencang. Jadi dari segini langsung segini gitu, kadarnya bisa diredus sehingga ikan lebih sehat. Jadi kegunaannya banyak. Terus yang keempat ini yang ketiga ini sebenarnya masalah kos juga teman-teman. Untuk selain tadi bening dan lain sebagainya, kita ngirit duit. Jadi nek pas tanggal tua gini dipuasakan beberapa hari juga boleh. Tapi ini kebetulan kan ini hari saya buat video ini hari Sabtu, jadi ikan saya nggak puasa, terus nanti saya kasih pakan ya. Itu kegunaannya apa namanya, singkat untuk kegunaannya ikan koi harus puasa. Jadi perlu diingat, ikan koi itu mati bukan karena kurang makan biasanya, tapi ikan koi itu mati kebanyakan pakan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah untuk prakteknya silahkan dicoba
1 kali 24 jam ikan nggak dikasih makan sama pengamatan ya. Ini apa namanya, nanti kalau sudah dipuasakan pasti akan dilihat hasilnya saja, pasti akan beda dengan yang sudah, yang sering dikasih makan gitu, udah keruh, udah apa namanya, udah ikannya nanti ada yang lemes dan lain sebagainya. Oke teman-teman, sekian dari video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita kasih makan dulu ya. Yuk makan. Topiknya puasa tapi ini kasih makan. Ikannya belum tahu ini, kasih makan dulu. Ayo makan. Makan besok puasa, besok Senin puasa. Nih makan nih. Ayo cagoy. Ayo makan. Oke, dadah.